Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Astungkare, anak-anak ibu. Semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dari Cadu Sakti ya anak-anak ya. Hari ini kita akan lanjut ke bagian-bagian tentang Sakti. Tapi seperti biasa kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk, silakan siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang memimpin berdoa? Ayo. Yuk, siapa yang memimpin berdoa? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Saya, Bu. Gede Eka ya? Iya, Gede Eka. Ayo deh. Ya, Bu. Ya. Ya. Saraswati. Iya, terima kasih Dedi sudah memimpin doa tadi. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita tentang bagian-bagian Cadu Sakti ya anak-anak ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingatkan kembali ke anak-anak di masa pandemi ini anak-anak harus tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemanapun kalian pergi, ingat dengan selalu 3M itu ya anak-anak. Masih ingat kan anak-anak apa itu 3M? Masih ingat? Masih. Ya, apa itu? Apa Angel? Apa sih Angel? Mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cek suhu. Ya, pinter semua anak-anak ibu. Memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan satu lagi, ya, cek suhu boleh. Dan satu lagi, hindari kerumunan. Sementara ini di masa pandemi ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak, ibu akan ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Apa hadir semua? Ibu absen? Ibu absen dulu. Gede Eka ada ya? Ada. Ya. Gede Adi? Ya. Terus Vera? Ada. Ya. Toma Aprilia? Toma Aprilia ada ya. Nyoman Tiara? Ya, mungkin yang lain masih kendala sinyal ya anak-anak. Yang penting anak-anak tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar kita hari ini. Biar lebih semangat dulu anak-anak. Ayo kita tepuk semangat dulu. Ayo, siapa yang memimpin? Tepuk semangat. Ayo, Gede Eka. Mana Gede Eka ini? Tepuk semangat. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak sekarang perhatikan, Ibu mau menampilkan share screen kita hari ini. Ya, sudah kelihatan anak-anak? Sudah kelihatan di layarnya? Sudah. Iya. Nah, Belum. mungkin belum bisa melihat share screen Ibu. Mungkin lagi kendala sinyal ya anak-anak ya.
Nah, sekarang perhatikan. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai cadu sakti. Masih ingat siapa yang tahu arti dari cadu sakti? Masih ingat? Sudah Ibu? Iya. Coba Gede Adi baca itu Dedi. Cadu sakti. Cadu sakti terdiri dari dua kata, yaitu cadu atau catur, yang berarti 4, dan kata sakti yang berarti kemahakuasaan. Iya, itu yang sudah kita bahas minggu lalu ya anak-anak ya. Mengenai dari pengertian cadu sakti, 4 kemahakuasaan dari Desa Yang Dewasa. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan, Sang Hyang Widi itu maha segala-galanya. Beliau paling berkuasa. Beliaulah yang paling agung di dunia ini, seperti Raja Alam Semesta. Tidak ada yang mampu menandingi kemahakuasaan beliau. Nah, berbicara mengenai cadu sakti, berarti cadu sakti itu terdiri dari berapa anak-anak bagian-bagiannya? Iya, 4. terdiri dari 4. 4. Ada yang tahu apa saja bagian-bagiannya? Saya. Ya, Sinta. Saya. Sinta, apa Sinta? 1. Prabu Sakti, 2. Wibu Sakti, Iya. 3. Jenana Sakti, 4. Kriya Sakti. Iya, betul. Betul Sinta ya. Bagian-bagian cadu sakti itu ada 4. Yang pertama itu adalah Wibu Sakti, yang kedua Prabu Sakti, yang ketiga Jenana Sakti, dan yang keempat Kriya Sakti. Ya, kita bahas satu-satu sekarang ya anak-anak ya. Bagian cadu sakti yang pertama itu adalah Wibu Sakti. Wibu Sakti ini artinya sifat Tuhan yang maha ada. Beliau ada di mana-mana. Beliau ada di segala tempat, meresap memenuhi segala yang ada di dunia ini, termasuk di dalam diri kita, yang disebut dengan apa yang ada dalam diri kita, Nak? Ada yang tahu? Atma. Iya, pinter Gede Adi. Pinter Gede Adi. Yang ada di dalam diri kita yaitu Atma. Apa arti dari Atma? Siapa yang tahu? Percikan dari Sang Hyang Widi. Betul, percikan-percikan kecil dari Sang Hyang Widi. Nah, percikan-percikan kecil itulah yang ada dalam diri kita. Beliau itu ada di mana-mana, meresap di segala tempat. Walaupun kita tidak bisa melihat beliau, tapi kita tetap yakin bahwa beliau itu ada. Beliau itu ada di mana-mana. Nah, contoh kecil anak-anak. Nah, sudah lihat gambarnya? Sudah muncul belum gambarnya, Nak? Sudah. Iya, sekarang yang Ibu lingkari ini gambar apa ini anak-anak? Air. Air yang di dalam gelas, betul. Kemudian ini ya, tuangkan dari sendok ini apa ini anak-anak? Gula. Betul sekali. Ini adalah gambar gula yang ini anak-anak. Nah, kemudian anak-anak, ini contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang ada di mana-mana ya. Bila gula ini kita masukkan ke dalam air yang hangat ini, kemudian kita aduk, apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Airnya manis. Air menjadi manis. Kata si Vera, airnya menjadi manis. Iya, Ibu mau tanya lagi. Gula yang sudah diaduk di dalam air ini masih kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Gula ini sudah larut di dalam air ini. Sudah lebur dia, sudah hancur. Tidak kelihatan lagi bentuknya. Tetapi bila kita minum, kita rasakan air itu akan terasa apa, Nana? Manis. Manis. Betul.
begitulah kemahakuasaan Sang Yang Widi anak-anak. Walaupun beliau tidak bisa kita lihat, tetapi beliau dapat kita rasakan di dalam hati kita. Karena beliau ada di mana-mana. Walaupun beliau tidak terlihat, tapi tetap aja kita bisa rasakan bahwa beliau itu ada. Nah, ada yang ditanyakan dulu untuk mengenai Wibu Sakti, anak-anak? Untuk Ibu Sakti? Enggak. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut ke bagian-bagian Cadi Sakti yang kedua. Nah, bagian-bagian Cadi Sakti yang kedua adalah Prabu Sakti. Prabu Sakti. Ada yang tahu apa arti dari Prabu Sakti? Ada yang sudah baca mungkin di bukunya? Kemahakuasaan Tuhan, sifat Tuhan maha kuasa. Iya, Eka, pinter tadi ya. Sifat kemahakuasaan Tuhan yang maha kuasa. Jelas di situ sudah dibilang maha kuasa, berarti beliaulah yang paling berkuasa. Beliau yang disebut sebagai Prabu. Prabu itu adalah raja. Raja alam semesta. Tidak ada yang bisa menandingi kemahakuasaan beliau. Beliaulah yang menentukan kelahiran, kehidupan, kematian. Karena beliaulah yang paling berkuasa. Kemudian Sang Yang Widi itu juga anak-anak diwujudkan dengan berbagai bentuk dewa. Nah, lihat di sini. Yang Ibu lingkarin ini. Nah, perhatikan, kita mulai dari sini. Ini dewa siapa ini anak-anak? Dewa Brahma. Ya, Dewa Brahma. Pelajaran kita di kelas ya, ini pelajaran kita di kelas 2 ya, anak-anak. Ini juga kemahakuasaan beliau, Dewa Brahma ini mempunyai kekuatan atau kekuasaan sebagai anak-anak. Masih ingat? Sebagai pencipta. Iya betul, Vera ya, sebagai pencipta. Sang Yang Widi ini yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang ini, dewa siapa ini anak-anak? Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai apa? Pemelihara alam semesta. Anak-anak ini masih ingat ya pelajaran waktu di kelas 2 ini ya anak-anak ya. Berarti daya ingatnya masih kuat anak-anak. Nah, coba Ibu untuk ngetes daya ingat anak-anak. Saktinya Dewa Brahma siapa anak? Masih ingat nggak? Dewi Saraswati. Pinter, Dewi Saraswati. Saktinya Dewa Wisnu? Dewi Laksmi. Ya, pinter. Kemudian senjatanya Dewa Brahma, masih ingat tidak? Senjatanya Dewa Brahma. Gada. Gada. Kemudian senjatanya Dewa Wisnu. Cakra Sudarsana. Cakra. Iya, kemudian senjatanya, oh belum, kita masuk ke ini ya. Sekarang yang ini, yang Ibu lingkarin ini. Dewa siapa yang? Dewa Siwa. Dewa Siwa. Anak-anak pasti sudah sering melihat gambar ini, sudah tidak asing lagi ya. Yang ketiganya inilah kekuatan Sang Yang Widi yang disebut Prabu Sakti. ketiga bagian ini Brahma, Wisnu, Siwa disebut Dewa Trimurti. Dewa Trimurti. Tuh, kemahakuasaan Sang Yang Widi dalam mencipta, memelihara, dan Dewa Siwa sebagai apa, Nak? Lebur. Dan mulai dari mencipta, memelihara, melestarikan
hanya Sang Hyang Widi lah yang mampu melaksanakannya. Karena beliaulah yang paling berkuasa, beliau yang menguasai alam semesta ini. Apapun yang beliau kehendaki, pasti itu akan terjadi dan tidak ada yang bisa menentang kehendak daripada beliau. Karena beliaulah yang paling berkuasa di dunia ini. Nah, itu mengenai Prabu Sakti. Ada yang mau ditanyakan untuk Prabu Sakti, anak-anak? Tidak. Jelas ya? Nanti kalau sudah jelas, kalau giliran anak-anak tidak mau bertanya, nanti ibu yang bertanya ya. Nah, kita lanjut ke bagian-bagian Cadu Sakti. Nah, contoh Jenana Sakti. Jenana Sakti. Nah, sebelum itu nak, perhatikan dulu. Sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga. Ini ada gambar apa ini anak-anak? Ombak. Ombak. Trisula. Ombak. Tsunami. Ya, betul. Tsunami. Kemahakuasaan Tuhan yang tidak bisa kita bantah ini anak-anak ya. Contoh ada gambar tsunami. Siapa yang bisa membuat tsunami gelombang besar seperti itu? Ada yang bisa buat? Enggak. Tsunami. Iya, yang bisa membuat seperti ini hanya Tuhan anak-anak. Manusia tidak ada yang bisa membuat hal seperti ini. Jangankan gelombang yang besar gini, gelombang kecil aja manusia tidak akan bisa membuat seperti itu. Contoh lagi. Nah, ini contoh apa ini anak-anak? Gunung meletus. Iya, gunung meletus ini. Ini semua terjadi ini kehendak Gunung Merapi. Iya, betul. Semua ini terjadi kehendak siapa anak-anak? Tuhan yang maha tahu. Iya, betul sekali. Semua ini terjadi atas kehendak dari ide Sang Hyang Widiwasa. Bisa tidak kita menghentikan hal ini, anak-anak? Tidak bisa. Semua itu kembali lagi tergantung dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kalau beliau sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menghentikannya. Nah, itu contoh dari kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Apapun yang beliau inginkan, pasti beliau bisa mencapainya. Sekarang lanjut ke yang ketiga. Apa bagian yang ketiga, Nana? Jenana Sakti. Tuhan yang maha tahu. Ya, coba Angel. Tahu nggak Angel? Apa itu Jenana Sakti, Angel? Tuhan yang maha tahu. Maha tahu. Ya, betul. Jenana Sakti itu artinya kemahakuasaan yang maha tahu. Beliau mengetahui apapun yang kita lakukan, baik itu yang baik atau yang buruk. Beliau pasti mengetahuinya. Karena beliau ada di mana-mana. Beliau tahu apa yang kita lakukan. Beliau itu mengetahui apa yang kita lakukan dari perbuatan yang dulu, perbuatan yang sekarang, dan perbuatan kita yang akan datang, beliau sudah mengetahui. Nah, dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita yang kita lakukan, beliau pasti mengetahuinya. Nah, sifat-sifat kemahakuasaan Tuhan dalam Jenana Sakti itu disebutkan ada 3, Nana. Yang pertama, coba dibaca yang pertama, Gede Chandra. Coba dibaca yang pertama. Jenana Sakti disebut ada 3. Duraswana, artinya Tuhan memiliki pendengaran yang tembus. Beliau dapat mendengar sesuatu yang dekat maupun yang jauh. Ya. Durasrawana, Tuhan memiliki pendengaran yang tembus. Beliau dapat mendengar sesuatu yang dekat maupun yang jauh. Apapun itu yang kita bicarakan, beliau pasti akan mendengarnya. Karena beliau memiliki kekuatan maha tahu, maha mendengar, dan maha segala-galanya.
Yang kedua, ayo silakan dibaca. Kak Tercinta, coba baca Tercinta yang kedua. Duradarsana artinya Tuhan memiliki penglihatan yang tembus. Beliau dapat melihat yang dekat maupun yang jauh. Ya, betul. Duradarsana itu artinya Tuhan memiliki penglihatan yang tembus. Beliau dapat melihat yang dekat maupun yang jauh. Apapun yang kita lakukan, beliau pasti akan melihatnya karena beliau memiliki kekuatan duradarsana, dapat melihat yang serba jauh. Kemudian yang ketiga, silakan Angel coba dibaca Angel yang ketiga, Nak. Durasarwajana artinya Tuhan memiliki pengetahuan tembus. Beliau mengetahui yang telah ada, yang sedang ada maupun yang akan ada. Iya, tuh Durasarwajana artinya Tuhan itu memiliki pengetahuan yang tembus. Beliau mengetahui yang telah ada, yang sedang ada, maupun yang akan ada. Apapun yang kita lakukan, beliau pasti akan mengetahuinya. Itulah sifat kemahakuasaan Tuhan dalam Jenana Sakti, anak-anak. Berarti ada berapa sifat kemahakuasaan Tuhan dalam Jenana Sakti itu, anak-anak? 3. Ya, apa saja bagian-bagiannya? Iya, Durasrawana, Duradarsana, dan Durasarwajana. Beliau maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat, beliau pasti mengetahuinya. Nah, ada pertanyaan untuk Jenana Sakti, anak? Tidak. Jelas? Jelas. Jelas, kita lanjut ke bagian-bagian Cadu Sakti. Yang terakhir, yang keempat yaitu Kriya Sakti. Ya, ada yang tahu apa itu Kriya Sakti? Coba. Mahakarya. Ya, coba si Komang Aprilia. Apa artinya Kriya Sakti, Mang? Karya. Iya, betul. Mahakarya. Sang Hyang Widi itu bersifat mahakarya. Beliau itu menciptakan segala sesuatu, apapun yang beliau kerjakan tidak akan pernah gagal. Apapun itu yang beliau inginkan, beliau mau menciptakan, beliau mau melebur, semua pasti akan terjadi. Itulah kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang disebut Kriya Sakti. Ada yang mau ditanya anak-anak untuk Kriya Sakti? Tidak. Tidak. Nah, sekarang Ibu, kalau anak-anak tidak ada yang bertanya, Ibu sekarang bertanya dengan anak-anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi masih diingat dengan anak-anak ya. Coba sekarang anak-anak tulis semua bagian-bagian dan pengertian-pengertian bagian-bagian Cadu Sakti dan pengertiannya. Ditulis semua. Nanti Ibu panggil siapa yang Ibu suruh menjawab. Silahkan ditulis. Bagian-bagian dan pengertiannya ya, Nak ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Aduh. Aduh mau kerja cepat. Ini buka HWE. Oh, ini. Ya. Tulis. Jangan dulu, jangan. Dan pengertiannya. Dan selesai? Ada yang selesai? Siapa yang sudah selesai? Bagian-bagiannya tadi ada 4. Kemudian pengertiannya tadi juga sudah dijelaskan, pasti masih ingat semua.
Ada yang udah selesai? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang siap? Angel? Apa Sinta? Saya udah, Bu. Angel belum? Udah, Bu. Sinta sudah? Belum, Bu. Belum. Gede Adi? Belum. Belum. Iya, masih Ibu tunggu. Ayo, siapa yang sudah siap? Udah, Bu. Siapa yang siap? Vera ya? Ayo Vera. Bagian-bagian Cadu Sakti. Ya. 1 Ibu Sakti, yaitu sifat Tuhan yang meresap pada semua benda. Ya. 2 Prabu Sakti, yaitu sifat Tuhan yang Maha Kuasa. 3 Jenana Sakti, yaitu sifat Tuhan yang Maha Tahu. Ya, terus. 4 Kriya Sakti, yaitu sifat Tuhan yang Maha Karya. Iya. Udah, Bu. Kita kasih aplaus dulu untuk si Vera. Ya, Bu. Nah, yang lain udah semua. Iya, pinter. Itu tadi jawaban dari si Vera, sangat benar sekali ya anak-anak. Bagian-bagian Cadu Sakti itu ada 4. Yang pertama Wibu Sakti, yang kedua Prabu Sakti, yang ketiga Jenana Sakti, dan yang terakhir adalah Kriya Sakti. Itulah keempat bagian-bagian dari Cadu Sakti. Penjelasannya juga pengertiannya sudah disampaikan tadi sama si Vera. Ada lagi yang membuat yang berbeda? Gede Adi coba dibacakan hasilnya deh. Hasil yang Gede tulis deh. Wibu artinya meresap pada semua benda. Ya, pintar. Prabu artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Jenana artinya Tuhan yang Maha Tahu. Kriya artinya Tuhan yang Maha Karya. Iya, pintar. Berarti udah semua mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan ya anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Tidak. Jelas ya? Tidak. Nah, ini untuk tes lisannya. Untuk tes lisannya nggak usah Ibu sampaikan lagi karena tadi sudah bisa semua menjawab dari pertanyaan Ibu itu ya, dari bagian-bagian Cadu Sakti dan pengertiannya sudah bisa menjawab. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai bagian-bagian Cadu Sakti. Nanti Ibu akan mengirimkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik lewat grup kita, WA grup kita. Nanti anak silakan mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan kepada anak-anak lewat WA grup itu. Kemudian anak-anak membuat jawabannya dan dikirimkan lagi melalui grup WA kita ya anak-anak ya. Paham anak-anak? Paham. Paham anak-anak? Paham, iya. Nanti itu ada soal-soal yang Ibu kirim, silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Ya, Ibu stop dulu share screen-nya ini ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan sambung lagi minggu depan ya anak-anak. Minggu depan kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari masing-masing bagian-bagian Cadu Sakti ini. Tadi kan kita hanya membahas penjelasan dari bagian-bagian Cadu Sakti itu. Minggu depan kita lanjutkan dengan contoh-contohnya. Karena tadi
contohnya itu kan banyak sekali anak-anak tentang dari bagian Cadu Sakti itu ya. Kita akan lanjutkan nanti minggu depan saja. Jika tidak ada yang bertanya, dapat Ibu simpulkan anak-anak bagian-bagian Cadu Sakti itu sendiri kembali Ibu jelaskan bahwa itu terdiri dari 4, yaitu Cadu Sakti, Prabu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan lagi ya anak-anak. Semangat ya anak-anak walaupun belajar dari rumah. Semangat. Coba genggamkan tangannya semangat. Semangat. Yuk kita akhiri anak-anak pertemuan kita dengan mengucapkan Paramasanti ya. Yakupkan kedua telapak tangan. Saras. Ya Paramasanti. Om Santi Santi. Om Santi, 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 Om.